Hari ini saya ingin membahas tentang konsep populer berdasarkan pemahaman saya sendiri. Kalau kita mendengar budaya populer itu biasanya pikiran kita itu langsung tertuju pada hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti misalnya musik, musik hip- musik pop, drama Korea, film Hollywood, komik Jepang, atau bahkan tren TikTok. Jadi tuh apa sih yang dimaksud dengan budaya populer itu? Jadi, budaya populer atau sering disebut sebagai pop kultur adalah budaya yang diproduksi secara massal, dikonsumsi secara massal, dan biasanya dikaitkan dengan pasar atau industri budaya. Jadi, budaya populer itu bukan hanya sekedar kesenangan pribadi ya, tapi hasil dari produksi industri yang memang ditujukan untuk menjangkau banyak orang, sebanyak mungkin orang. Kalau kita lihat dari definisi Raymond William, budaya pop itu punya beberapa makna. Pertama, sesuatu yang banyak disukai orang. Kedua, dianggap sebagai karya rendahan jika dibandingkan dengan budaya tinggi, seperti seni rupa klasik atau musik simfoni. Ketiga, budaya pop dibuat untuk menyenangkan orang, untuk menghibur. Dan yang keempat, budaya pop juga bisa dipahami sebagai budaya yang dibuat oleh orang biasa untuk dirinya sendiri. Jadi di sini tuh muncullah perdebatan ya. Ada yang menganggap budaya pop itu rendah karena massal, komersial, dan dianggap tidak punya nilai estetis yang tinggi. Misalnya, lagu pop kadang dianggap tidak sedalam musik klasik, tapi di sisi lain, budaya pop justru punya kekuatan besar. Ia bisa membentuk cara kita berpikir, gaya hidup kita, bahkan dengan cara kita itu melihat dunia. Contoh nyatanya ya, bisa kita lihat dalam fenomena K-pop. Bukan hanya musiknya saja yang terkenal, tapi juga fashion, gaya rambut, bahkan dengan cara berinteraksi para idol pun bisa mempengaruhi anak muda di seluruh dunia. Nah, itu bukan sekedar hiburan, tapi juga sebuah praktik budaya yang membawa ideologi, nilai, dan gaya hidup tertentu. Jadi dalam Cultural Studies, budaya populer itu dipandang penting karena tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga membentuk realitas. Jadi artinya tuh budaya pop itu bisa menciptakan makna, ideologi, bahkan ikut dalam proses hegemoni. Misalnya, lewat film superhero, ada nilai-nilai tentang kepahlawanan, keberanian, atau bahkan politik yang disisipkan secara halus. Menariknya, budaya pop ini juga bisa menjadi sebuah bentuk soft power. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Josephnya, soft power itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui daya tarik, bukan keterpaksaan. Korea Selatan misalnya ya, berhasil menyebarkan pengaruh globalnya lewat K-pop, drama, dan budaya kuliner. Itu adalah kekuatan budaya populer. Jadi menurut saya budaya populer itu bukan sekedar hiburan yang kita konsumsi sambil lalu. Ia adalah medan pertarungan ide, nilai, dan identitas. Kita sebagai penikmat tidak sepenuhnya pasif. Kita juga bisa memilih, menginterpretasikan, bahkan mengkritisi budaya pop yang hadir di sekitar kita. Jadi kesimpulannya itu budaya populer adalah budaya yang dekat dengan kita, hidup di sekitar kita, dan sering mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Ia bisa dianggap rendah, bisa dianggap hiburan semata, tapi sebenarnya budaya populer itu menyimpan kekuatan besar dalam membentuk masyarakat. Sekian dan terima kasih.